Banyak teman-teman punya JK, tapi tidak banyak yang paham cara menikmatinya. Salah satu cara untuk menikmatinya, lebih menikmati JK, itu adalah dimodifikasi seperti ini. Karena dipakai harian juga nggak enak kan, jujur aja. Jadi harus dimodifikasi seperti ini untuk overland, untuk camping sama keluarga, ajak keluarga, dan untuk ke mall masih oke. Modifikasinya adalah kita akan ceritain. Yang pertama, kan nggak mungkin nih JK dipakai untuk harian, capek, punggungnya sakit. Terus dipakai untuk mobil keluarga juga amsyong kan gitu, banyak mobil yang lebih nyaman. Tapi kalau dipakai untuk overland, JK salah satu mobil paling enak. Dia bisa pakai untuk medium off-road sampai light off-road, oke banget. Tentunya harus ada beberapa hal yang dimodifikasi, terutama untuk kaki-kaki, karena bawaan lahirnya kaki-kakinya nggak enak banget, sangat tidak enak untuk mobil selevel dia. Cuman namanya Jeep, selalu disediain optional part yang ready stock yang banyak banget. Nah, tinggal bagaimana kita memilih part-part itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Ini mobil punyanya bos dari Pati, nggak pernah dipakai, pakainya cuman dipakai untuk Maxxos dan overland. Pengennya juga sesekali dipakai untuk medium off-road, tapi kemarin setelah kita jalan-jalan ada ganti planning, mau keliling Indonesia. Tipenya adalah Jeep Wrangler JK Sahara CRV, diesel dia. Aku juga pakai diesel. Kenapa kok diesel dipakai off-road enak? Karena solarnya irit, kita bisa nyalain, yang lain dimatiin kita berani nyalain gitu. Terus torsinya oke, temperatur nggak mudah naik gitu. Terus ya torsinya paling enak gitu diesel. Ini modifikasinya simpel, hanya yang pertama dari depan bumpernya ini itu bumpernya itu Warren ini bumpernya, tapi nggak Warren, karena Warren nggak pakai ini pakainya Cruiser 4x4. Cruiser 4x4 itu dari Thailand. Bumpernya Cruiser 4x4, ada fog lampnya, ada bracket winch-nya. Cuman karena winch-nya ini sudah diganti pakai 8274 M50, nah pastinya bracketnya dia harus dirubah. Dia bikin bracket dari plat besi 8 mili itu dipasang di bumper ini, rapi banget masangnya. Lalu lampunya pakai IV. Sebenarnya ini bukan lampu IV, ini lampunya HID, cuma dikasih stiker IV aja. Oke juga. Terus di-upgrade menggunakan plasma rope. Ya, ini tampilannya good looking tapi masih sopan. Terus bracket winch-nya kuat gitu ya. Kan winch itu kekuatannya 3,6 ton M50. Itu bracketnya harus minimal kuat 2 kali lipatnya kuat kapasitas winch. Jadi dia akan awet winch-nya, nggak twisted kalau kena beban load gitu. Jadi minimal ya pakai besi 8 mili ini udah bener banget. Lalu fender masih standar, kap mesin masih standar, cuman kaki-kaki aku rubah, kakinya pakai
Ome BP51 bypass shock. Pernya pakai Peders lift 2 inch yang HD. Karena dia pakai airtop, dia udah pakai bumper besi, dia udah nambah winch, dia udah pakai ban 35, peleknya ring 17. Jadi beban yang ditanggung suspensi itu kira-kira lebih dari 150 kilo dari kondisi standar plusnya. Jadi pakainya yang HD, mobilnya nggak limbung gitu. Shock patternnya adjustable, jadi bisa di setel sesuaiin dengan kerasan per. Bannya karena masih dipakai off-road dan dipakai jalan raya, banyak ya underpass-nya biar Godrej KM3. KM3 itu kalau dipakai untuk trek batu atau trek kering oke banget. Lumpur juga oke, tapi nggak sebagus ban ekstrim sih. Cuman ini the best lah komponnya. Ini ukurannya 35, 12,5, ring 17. Peleknya pakai Black Rhino original. Black Rhino itu salah satu pilihan pelek yang harganya terjangkau, balance-nya bagus, dan modelnya juga nggak ketinggalan. Jadi ini nggak eman-eman kalau buat off-road, kuat gitu. Tapi harganya nggak tinggi-tinggi amat. Tuh, lalu rock slider ini kita yang custom. Ini aslinya punyanya rock slidernya, aslinya punyanya JK Rubicon. Kita modifikasi aja, tambahin pipa gitu sama plat di sini. Lah yang aneh kanvasnya custom dari California sana. Ini kanvas tipenya namanya kanvas California. Ini handmade dari orang di Amerika sana. Bikin begini, oke banget, good looking banget. Cuman masalahnya di saat kita mau pasang airtop, akhirnya bikin custom pakai pipa, belakangnya klem di sini. Jadi masih sopan lah. Sopan, ada tambahan lampu rigid, ban belakang POD, lumayan sangat membantu karena sinarnya oke. Terus kita pasang airtop yang model gini, ini muat 2 orang. Gitu. Bumper belakangnya dipilih tipe IV Anniversary. Ini udah paling sopan nih bumper. Terus tire hangernya juga IV. Jadi satu paket. Ini kalau pakai bumper ini, pakai bumper fender, pakai over fender standar masih oke, masih rapi gitu. Terus ini rigid chase. Ini ada 5 mode. Ada lampu kota warna merah, ada lampu rem, ada lampu atret, dia pakai LED 2, ada strobo, dan apa ya satunya? Aku lupa. Tapi ada 5. Oh, ada lampu ke bawahnya ini. Ini ada lampu ke bawah, nyinar ke bawah gitu. Jadi ada 5 mode dia. Oke banget, keren. Lalu belakang sama, pernya pakai Peders HD, shocknya BP51. Terus dalamnya hampir standar, hanya ada tambahan rig, icon, saklar semua ada di sini. Saklarnya ada di sini, ada saklar winch, ada lampu depan belakang. Terus ini ada voltmeter. Jadi kalau kita pasang install winch harus install voltmeter. Jadi kita bisa kontrol akinya kita masih berapa. Lalu ada air locker depan belakang. Ini air locker. Kenapa pakai air locker? Karena kadang-kadang mobil ini masuk medium off-road. Jadi saat medium off-road kita pasang install air locker, itu sangat membantu beban winch. Saat kita nge-winch itu, kita locker depan belakang, pasti beban winchnya berkurang gitu. Dan kadang-kadang bahkan kita nggak perlu nge-winch. Jadi di kondisi trek tertentu, di saat kita nggak pakai locker, harus ngelop, harus kecepatan tinggi, si JK ini punya banyak kelemahan, terutama arm depan itu gampang sekali rusak kalau masih standar ya. Jadi kalau pakai air locker kita nggak perlu ngelop, nggak perlu kencang, kita harus pelan-pelan aja. Jadi part kaki-kakinya lebih awet di saat kita install air locker. Mobil ini juga sudah pakai final gear ratio 4,88 karena penyesuaian diameter ban. Tentunya di kalibrasi pakai AIV Procal modul. Nah, ini AIV Procal modul untuk menyesuaikan diameter sama final gear ratio. Lalu ada part sedikit yang memang harus diganti kalau untuk mobil JK kalau kita lift kit, yaitu arm depan yang bagian atas kita bikin adjustable. Supaya apa? Supaya satu lebih kuat karena armnya standar itu sangat tidak kuat. Yang kedua, bisa di style casternya. Jadi sudut casternya gardan depan di saat kita lift kit itu kan maju casternya.
terus kita mundurin lagi dengan cara di adjust arm atasnya, bisa pakai punya Sinergi atau Teraflex atau yang lain. Kalau ini pasangnya Sinergi karena kita dealer Sinergi. Terus sama track bar depan. Track bar depan itu sangat lemah aslinya jika kalau kita sudah pakai ban 35 atau lebih, track barnya disaranin pakai yang heavy duty, bisa pakai Sinergi, pakai Teraflex atau yang lain gitu. Sama terot, tentunya terotnya Teraflex karena adjustable gitu. Yang lain standar soft top, selain keren juga lebih enteng mobilnya gitu. Kemarin kita coba jalan-jalan 4-wheel drive weekend, enak banget mobilnya, jauh dari performanya dari mobil standarnya dia. Awalnya datang ke bengkel itu mobilnya lift kit, ban ring 20, bannya 33 gitu, nggak nyaman ampun. Terus akhirnya ya sekarang jauh lebih enak gitu. Jadi kemungkinan dipakai start dari Sabang awal-awal tahun depan kita. Salah satunya ini mobilnya.